Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Della Melisa. Saya kelas 10, jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Saya pelajar dari SMK Karya Bangsa, Sintang, Kalimantan Barat. Di sini saya ingin mengobservasi salah satu tanaman, yaitu tanaman cocor bebek. Pengertian cocor bebek. Cocor bebek adalah tanaman hias dengan banyak manfaat. Cocor bebek memiliki nama ilmiah Kalanso pinnata atau Bryophyllum pinnatum. Tanaman ini populer dikenal karena kemampuan reproduksinya yang berasal dari tunas-tunas daun atau tunas adventif. Tanaman cocor bebek dapat tumbuh liar di berbagai tempat dan bermacam kondisi lingkungan, seperti kebun hingga tanah berbatu. Tanaman cocor bebek dianggap sebagai tanaman invasif karena persebarannya sangat cepat dan mudah. Selain itu, cakupan sebaran yang begitu luas dipengaruhi oleh pemanfaatan sebagai tumbuhan hias. Jenis-jenis tanaman cocor bebek. Sejauh ini, ternyata ada 3 jenis tanaman cocor bebek yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Ada cocor bebek mini, cocor bebek besar, dan cocor bebek berbunga. Pertama, cocor bebek mini atau nama latinnya Kalanso tomentosa. Jenis ini sering disebut juga panda plant. Jenis cocor bebek ini memiliki daya tarik pada daunnya yang bentuknya bulat oval, tebal, dan permukaannya ditutupi oleh bulu halus putih. Pada bagian tepi daunnya terdapat garis dengan warna coklat. Tinggi tanaman cocor bebek jenis ini hanya bisa mencapai 30 cm. Pada jenis ini pun jarang sekali menghasilkan bunga. Kedua, cocor bebek besar atau nama latinnya Kalanso dicremontianum. Daya tarik pada jenis tanaman ini terletak pada daunnya yang berbentuk seperti mata tombak dan berwarna hijau. Permukaan daun pada bagian atasnya sangat mengkilat, sedangkan pada permukaan bawahnya terdapat garis-garis berwarna coklat. Di pinggiran daunnya terdapat tunas-tunas kecil, dan jika jatuh ke tanah, maka akan muncul akar sehingga bisa membentuk tanaman cocor bebek yang baru. Untuk jenis ini, tingginya bisa mencapai 40 cm atau lebih, dan pada umumnya memiliki batang tunggal. Kadang-kadang bisa berbunga dengan warna hijau cantik atau merah muda. Ketiga, cocor bebek berbunga yang memiliki nama latin Kalanso blossfeldiana. Warna bunga pada cocor bebek ini terkesan ceria, umumnya berwarna merah menyala, tapi ada juga yang berwarna kuning, oranye, dan merah muda. Tanaman ini tingginya bisa mencapai 30 cm. Cocok sekali bukan untuk dijadikan hiasan? Sesuai nama jenisnya, tanaman ini sangat rajin berbunga, maka tidak heran jika sangat digemari oleh masyarakat. Ciri-ciri cocor bebek. Tanaman cocor bebek memiliki batang yang tegak dan sedikit lunak, juga memiliki pangkal kayu berbentuk segi empat tumpul atau sedikit membulat. Cocor bebek bisa tumbuh dengan ketinggian mencapai 30 cm hingga 1 meter, sehingga tidak terlalu tinggi dan cocok untuk dijadikan tanaman hias di dalam pot. Tanaman cocor bebek memiliki daun yang lebat banyak di dalam satu pohonnya. Daunnya pun tebal, berdaging, dan mengandung banyak air. Daun cocor bebek berwarna hijau muda, tapi juga ada yang berwarna abu-abu. Daun ini memiliki bentuk yang bulat memanjang atau bulat lonjong, atau bentuknya seperti bulat telur, dan memiliki ujung tepi yang beringgit. Ukuran panjang daun tanaman cocor bebek berkisar antara 5-20 cm, dan lebar daun cocor bebek mencapai 2,5 hingga 15 cm. Uniknya, daun cocor bebek bisa dikembangbiakkan langsung atau bisa dijadikan bibit tanaman cocor bebek yang baru. Tanaman baru ini akan tumbuh di sekitar pinggir-pinggir daun.
Bunga cucur bebek termasuk ke dalam bunga majemuk. Bunganya dapat tumbuh pada batangnya dan di atas dedaunannya. Jika kalian bisa merawat tanaman cucur bebek ini dengan baik, maka kalian bisa melihat tanaman cucur bebek ini berbunga dengan bunga yang berwarna cerah, yang begitu enak dilihat. Tentunya, dengan tumbuhnya bunga pada tanaman cucur bebek ini akan menambah estetika rumah kalian. Kandungan pada tanaman cucur bebek. Kandungan yang terdapat dalam cucur bebek yaitu zat asam amino, zat asam apel, asam malat, asam formiat, vitamin C, zat lendir, damar, quercetin, diarabonoside, magnesium malat, tanin, kaempferol, kalsium oksalat, dan glukoside, asam askorbat atau vitamin C, riboflavin atau vitamin B2, thiamine atau vitamin B1, niacin, kalium melite, kalsium, protein, serat, lemak, karbohidrat, dan mineral. Manfaat cucur bebek. Selain sebagai tanaman hias yang menghasilkan bunga yang indah, cucur bebek juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Berikut ini beberapa manfaat tanaman cucur bebek yang sering dimanfaatkan. Mengobati luka. Jika kalian terluka, maka jangan khawatir, karena daun tanaman cucur bebek bisa mengatasinya. Daun cucur bebek mengandung antibakteri dan inflamasi yang dapat menggantikan fungsi antiseptik dalam membantu menyembuhkan luka. Caranya, ambil daun cucur bebek secukupnya, kemudian ditumbuk dan diberi sedikit air. Setelah itu, oleskan tumbukan daun cucur bebek tadi ke bagian tubuh yang terluka. Kemudian biarkan hingga kering selama beberapa jam. Setiap 3 jam, kalian bisa mengganti olesan obat luar ini. Membantu meredakan perut mulas. Sering merasa perut mulas? Kali ini, kalian bisa mencoba mengobatinya dengan daun tanaman cucur bebek. Caranya, ambil beberapa helai daun cucur bebek, kemudian tumbuk dan tambahkan sedikit air. Oleskan hasil tumbukan daun cucur bebek ke perut kalian. Mengobati bekas gigitan nyamuk. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan lendir hasil perasan daun tanaman cucur bebek. Caranya yaitu dengan menumbuk 5-9 helai daun cucur bebek hingga halus. Kemudian peraslah airnya, lalu gunakan air perasan tadi dengan mengoleskannya ke bagian yang digigit oleh nyamuk. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sebenarnya masih banyak penjelasan dari tanaman cucur bebek. Sekian video observasi tentang tanaman cucur bebek dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Semoga video dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Terima kasih.